دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebagian isi daripada ceramah ustadz-ustadz Wahabi, fatwa-fatwa, hukum-hukum yang disampaikan oleh mereka, statement, pernyataan, pendapat, narasi-narasi yang selama ini dibuat dan disampaikan untuk dihantamkan pada umat Islam yang di luar kelompoknya, pada kaum aswaja, wabil khusus kaum nahdiyin, yang oleh pengikutnya yang sudah tercuci bersih otaknya dianggap dan diyakini suatu kebenaran yang mutlak, yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diotak-atik oleh siapapun dan dari kelompok manapun. Itu semua adalah omong kosong, itu semua adalah zong, sampah yang tak berguna, sampah basi, tak bermanfaat, bahkan sampah busuk penuh dengan penyakit. Kenapa kami katakan seperti itu? Iya, karena terlalu banyak dalam fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Apa-apa yang mereka sampaikan, apa-apa yang mereka fatwakan dilanggar sendiri. Tidak boleh sholat jenazah di dalam masjid, percuma, perbuatan sia-sia karena gak ada pahalanya. Pak Jawas disolati di dalam masjid. Gak boleh sholat jenazah di kuburan karena itu termasuk ibadah, tapi mereka melakukan itu. Gak boleh berdoa di kuburan, tapi mereka melakukannya. Gak boleh jenazah dibawa dengan menggunakan mobil ambulan, karena Nabi, karena sahabat tidak pernah menyewa mobil ambulan untuk mengantarkan jenazah sahabat ke masjid maupun ke kuburan. Gak boleh pakai ambulan karena orang kafir juga menggunakan ambulan, tapi dalam kenyataannya mereka menggunakan ambulan. Jadi sebenarnya bid'ah itu hanya bagi orang lain, tapi tidak dengan dirimu. Syirik juga demikian, hanya bagi orang lain, tidak bagi dirimu. Haram bagi kelompok lain, tapi tidak dengan kelompokmu. Makan dan minum di rumah keluarga orang yang meninggal dunia itu haram, itu bid'ah, itu niyahah bagi kelompok lain, tapi aman-aman saja bagi kelompokmu. Jadi sebenarnya kami selalu bertanya-tanya, ada apa sih di benakmu? Ada apa sih di otakmu? Ada apa di dalam hatimu terhadap umat Islam yang di luar kelompokmu? Jangan-jangan dihuni oleh rasa benci dan dengki. Yang kalau lagi sedih bawaannya nggak mau makan, nggak selera makan. Ini fitrah manusia. Makanya ketika kita gembira, Allah pun secara syariat menyuruh kita makan-makan. Kita nikah, apa disuruh Allah? Walimah, makan-makan. Anak kita lahir, apa disuruh Allah? Akikah, makan-makan lagi. Masa orang tua kita meninggal mau makan-makan juga? Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Jangan ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Iya, Ummu Kulsum
Ya. Meninggal dunia. Zainab meninggal dunia, 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Jazakallah khair ini masyaallah ini. Jazakallah khair. Makasih ya. Udah juga dah. Bang. Jalan.